Yesus ditelanjangi dan didandani dengan jubah ungu. Mahkota duri yang dipelintir ditempatkan di atas kepalanya, dan sebuah buluh di tangan kanannya. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-77 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Mereka Membawanya Pergi. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 1 hingga 2. Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi mengatur rencana bagaimana mendorong gubernur pemerintahan Roma untuk membunuh Yesus. Lalu mereka mengikat dan membawa dia untuk diserahkan kepada gubernur Pilatus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 27 ayat 1 sampai 2 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di malam dan pagi hari sebelum penyalipannya, Anak Allah menderita banyak penganiayaan. Pengadilan ilegal digelar pada malam hari, dioper bolak-balik di depan otoritas yang berbeda. Yesus dituduh, diejek, dan dilecehkan secara fisik dan kata-kata. Ada ungkapan yang digunakan beberapa kali yang digunakan untuk meringkas perlakuan buruk ini. Frase itu adalah, mereka membawanya pergi. Ini ditemukan sebanyak 8 kali, mulai dari Matius 26 ayat 57, Matius 27 ayat 2 dan 31, Markus 15 ayat 1, ayat 16, Lukas 23 ayat 26, Yohanes 18 ayat 13, 19 sampai pasal 19 dan ayat yang ke-16. Dibawa seperti ini merupakan penggenapan nubuatan Yesaya. Dia dibawa seperti anak domba ke pembantaian. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang Yesus derita menggantikan kita, dan untuk dosa kita, mari kita tinjau bagaimana Yesus dibawa berkeliling sepanjang malam yang menentukan itu sampai pagi berikutnya. Yang pertama, mari kita lihat mereka membawanya untuk menghadap Hanas. Hanas kemudian dialihkan ke Kayafas. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Yohanes 18 ayat 12 sampai 14. Hanas pernah menjadi imam besar, tetapi digulingkan pada tahun 15 Masehi oleh otoritas Romawi. Dia terus memberikan pengaruh yang cukup besar, misalnya dia masih dipandang oleh orang Yahudi sebagai imam besar. Lukas 3 ayat 2. Setelah Pentakosta, dia terlibat di dalam pertanyaan tentang Petrus dan Yohanes. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-6. Di hadapan Hanas, Yesus ditanya tentang murid-muridnya dan ajarannya. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul,
Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyakanlah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Yohanes 18 ayat 19 sampai 21. Yesus dipukul oleh salah satu petugas. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Pada titik ini, Hanas mengirim Yesus yang terikat kepada Kayafas. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Yohanes 18 ayat 24. Yang kedua, kita perhatikan, mereka membawanya jauh untuk menghadap Kayafas. Kayafas, imam tertinggi. Kayafaslah yang bersama orang lain merencanakan penangkapan dan kematian Yesus. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Menurut Matius 26 ayat 3 sampai 5. Dia juga terlibat di dalam interogasi selanjutnya tentang Petrus dan Yohanes dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Di hadapan Kayafas, Yesus menghadapi perkumpulan ahli Taurat dan penatua. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ini adalah pertemuan ilegal Sanhedrin, Dewan Tinggi orang Yahudi. Itu disebut ilegal karena terjadi pada malam hari. Saksi-saksi palsu akhirnya ditemukan. Yesus awalnya diam, kemudian memberitahu mereka tentang kedatangannya ke dunia. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Matius 26 ayat 65. "Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu, Petrus menyangkal Yesus 3 kali di halaman. Saat fajar menyingsing, para imam kepala dan tua-tua orang Yahudi memutuskan untuk membunuh Yesus. Untuk melakukan ini, yang ketiga kita belajar, mereka membawanya jauh untuk menghadap Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, gubernur Romawi, kepada siapa Yesus diikat dan dibebaskan. Dia memerintah Yudea dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Dia melakukan banyak hal untuk membuat marah orang Yahudi, Lukas 13 ayat 1. Tapi tanpa persetujuannya, orang Yahudi tidak bisa mengeksekusi Yesus. Di hadapan Pontius Pilatus, Yesus ditanya, apakah dia adalah raja orang Yahudi? Karena Yesus dituduh melarang membayar pajak dan mengaku sebagai raja. Yesus tidak menjawab tuduhan orang Yahudi, tetapi dia berbicara dengan Pilatus tentang sifat kerajaannya. Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam dia, tetapi Yesus dituduh lebih jauh membuat orang marah seluruh Yudea, mulai dari Galilea. Dengan menyebut nama Galilea, Pilatus mengira dia punya cara untuk menyerahkan Yesus kepada orang lain. Dan dari kisah Lukas kita belajar bahwa hal yang keempat kita belajar, mereka membawanya jauh untuk menghadap Herodes. Herodes, raja orang Yahudi. Ini adalah Herodes Antipas, putra Herodes Agung. Ayahnya adalah Herodes yang membantai bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di zaman Yesus lahir. Sedangkan Herodes Antipas adalah orang yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dia adalah raja wilayah atas Galilea dan Perea,
dari 4 sebelum Masehi sampai 39 Masehi. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, menurut catatan Lukas 3 ayat 1. Herodes Antipas senang sekali melihat Yesus. Dia telah mendengar banyak hal tentang Yesus. Dia berharap melihat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Di hadapan Herodes, dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadapnya. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Yang kelima, mereka membawanya jauh untuk menghadap Pilatus kembali. Pilatus mencari cara untuk melepaskan dia, menggunakan kebiasaan membebaskan satu narapidana tiap-tiap hari raya, menawarkan pilihan antara Yesus dan Barnabas. Yang terakhir adalah seorang tahanan terkenal yang adalah seorang perampok, pemberontak, dan pembunuh. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Menurut Matius 27 ayat 19. Di hadapan Pilatus kembali, imam kepala dan tua-tua orang Yahudi membujuk orang banyak untuk bertanya kepada mereka, memilih untuk membebaskan Barabas atau menyalibkan Yesus. Dan orang banyak berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka memilih menyalibkan Yesus. Dan kemudian Pontius Pilatus tunduk pada orang banyak. Pilatus mengalah pada keinginan mereka. Yesus kemudian dicambuk. Pada titik ini, Pilatus melepaskan Yesus untuk disalibkan. Yesus dibawa ke tempat yang disebut Golgota. Yang keenam, mereka membawanya untuk menghadap para serdadu. Di pelataran gubernur, prajurit Romawi yang kemungkinan besar memiliki sedikit kasih untuk orang Yahudi. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Di hadapan para serdadu, Yesus ditelanjangi dan didandani dengan jubah ungu. Mahkota duri yang dipelintir ditempatkan di atas kepalanya dan sebuah buluh di tangan kanannya. Para prajurit berlutut dan mengejek dia sebagai raja Yahudi. Mereka meludahinya dan memukul kepalanya dengan buluh. Ketika mereka selesai mengejek dia, para prajurit melepas jubah dan mengenakan pakaiannya sendiri. Para prajurit membawanya pergi untuk disalibkan. Kesimpulan, sampai pada saat ini Anak Allah telah dipukul oleh petugas dari para imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Dia diludahi di wajah, dipukuli, ditampar, dan diejek sebagai Mesias oleh imam kepala. Dituduh salah oleh para imam kepala dan ahli Taurat di hadapan Pontius Pilatus dan Raja Herodes. Diperlakukan dengan penghinaan dan diejek oleh Raja Herodes dan prajuritnya. Dicambuk oleh Pilatus, diejek, diludahi, dipukuli oleh prajuritnya. Dan kemudian mereka membawanya pergi untuk disalibkan, menghadap salib di Bukit Kalvari. Mengapa Yesus membiarkan dirinya dibawa? Kapan saja dia bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk melepaskannya. Mereka membawanya pergi hanya karena dia mengizinkan mereka melakukannya. Yesus mengerti bahwa semua itu perlu untuk menggenapi kitab suci. Dan tujuan dari kitab suci adalah bahwa Yesus akan mati untuk dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 5 seperti yang diungkapkan dengan indah di dalam lagu 10,000 Angels oleh Ray Overholt
Mereka mengikat tangan Yesus di taman tempat dia berdoa. Mereka menuntunnya melalui jalan-jalan dengan rasa malu. Mereka meludahi juru selamat, begitu murni dan bebas dari dosa. Mereka berkata, "Salibkan dia, dia yang harus disalahkan." Di atas kepalanya yang berharga, mereka menempatkan mahkota duri. Mereka tertawa dan berkata, "Lihatlah Raja." Mereka memukul dia dan mengutuk dia dan mengejek nama sucinya. Sendirian dia menderita segalanya. Dia bisa memanggil 10.000 malaikat untuk menghancurkan dunia dan membebaskan dia. Dia bisa memanggil 10.000 malaikat, tetapi dia mati sendiri untuk kamu dan aku. Dia mati sendiri untuk saudara dan saya. Akankah kita tidak mengindahkan dan mematuhi perintahnya? Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 46-47. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 36-38. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat tahap demi tahap bagaimana orang-orang membawa Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain untuk diadili, hingga puncaknya disalibkan di Bukit Golgota. Ini adalah peristiwa yang sangat tragis sekaligus peristiwa yang sangat mulia ketika Mesias berkorban untuk kita, sehingga pada hari ini kita yang percaya kepadanya sudah memperoleh jaminan keselamatan, sehingga kita kelak akan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama selamanya di surga, menikmati keselamatan yang sempurna. Kiranya setiap diri kita di masa raya kita memperingati Prapaskah ini, kita senantiasa mawas diri, senantiasa mengevaluasi diri, apakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan atau kita kembali menyalibkan Dia untuk yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengerti dan dapat melakukan firman-Nya. Shalom.